Baru-baru ini, ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa dibilang mengubah total peta pemberantasan korupsi di Indonesia. Aturan main soal siapa yang boleh menghitung kerugian uang negara sekarang ditulis ulang. Cuma ada satu otoritas tunggal. Tapi, ini juga memunculkan tantangan yang sama sekali baru. Coba deh pikirin, selama puluhan tahun, pertanyaan simpel ini jadi sumber kebingungan dan perdebatan sengit di antara para penegak hukum kita. Kelihatannya sepele ya, tapi jawabannya ternyata rumit banget dan dampaknya itu besar sekali buat nasib kasus-kasus korupsi di Indonesia. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita akan bedah perjalanannya satu persatu. Mulai dari kekacauan di masa lalu karena ada dualisme auditor, terus kita lihat momen penting putusan MK, sampai tantangan-tantangan baru yang muncul setelahnya. Kita juga bakal intip dilema yang dihadapi Kejaksaan Agung, dan yang paling penting, kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Kita lihat situasi sebelum ada putusan baru ini. Coba bayangkan sebuah medan perang hukum di mana ada beberapa pihak yang sama-sama merasa paling berhak buat nentuin berapa kerugian negara. Situasinya, wah udah pasti membingungkan. Nah, disinilah kita bisa lihat ada semacam perang yurisdiksi. Di satu kubu ada BPK, auditor eksternal utama. Di kubu lain ada BPKP, auditor internal yang sering jadi andalan penyidik karena prosesnya dianggap lebih cepat. Akibatnya apa? Hasil audit BPKP sering banget jadi titik lemah dan diperdebatkan di pengadilan. Bahkan hakim pun kadang-kadang ikut menghitung sendiri kerugiannya, yang malah bikin putusan jadi beda-beda dan hukumnya jadi nggak pasti. Jadi harus kita ingat, ini bukan cuma sekedar debat akademis ya. Ketidakpastian ini benar-benar menghambat kerja penyidik di lapangan, membuka celah buat para koruptor, dan ya, pada akhirnya melemahkan upaya kita semua buat memberantas korupsi. Nah, di tengah kebingungan itu, datanglah momen yang mengubah segalanya. Mahkamah Konstitusi mengetuk palu, mengeluarkan putusan yang dirancang buat mengakhiri semua dualisme ini dan menciptakan satu komando yang jelas. Dan landasan MK ini kuat banget loh. Diambil langsung dari sumber hukum tertinggi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini tegas bilang, cuma ada satu badan pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, yaitu BPK. Titik. Secara teori, ini seharusnya jadi akhir dari semua perdebatan kewenangan. Putusan ini juga mengubah cara kita memandang kerugian negara. Dulu, kerugian negara sering dihitung berdasarkan potensi atau perkiraan. Sekarang, MK menetapkan standarnya harus nyata dan pasti. Artinya, kerugian itu harus benar-benar sudah terjadi, angkanya jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan lewat audit BPK. Bukan lagi main kira-kira. Tujuannya jelas banget, menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya satu standar, satu komando dari BPK, harapannya nggak ada lagi tuh perdebatan di pengadilan soal sah atau enggaknya perhitungan kerugian negara. Simpel kan? Kedengarannya kan solutif banget ya. Tapi seperti banyak solusi ideal, prakteknya di lapangan, nah itu cerita lain. Solusi yang kelihatannya elegan di atas kertas ini ternyata malah menciptakan masalah-masalah praktis baru buat para jaksa dan penyidik. Coba kita lihat dampaknya. Risiko pertama dan yang paling gede itu bottleneck. Macet total deh. Bayangin aja, semua kasus korupsi dari Sabang sampai Merauke harus ngantri di satu pintu, BPK. Ini jelas bisa memperlambat penyidikan. Kedua, Kejaksaan dan KPK jadi kehilangan fleksibilitas. Mereka nggak bisa lagi pakai BPKP yang biasanya lebih gercep. Ujung-ujungnya, ya kasus bisa jadi lambat, penetapan tersangka jadi tertunda. Dan jangan salah, perlambatan ini bahaya banget dampaknya. Seperti kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, penundaan ini bukan cuma masalah administrasi. Ini bisa kasih waktu buat tersangka buat kabur, sembunyiin aset, atau bahkan hancurin barang bukti. Taruhannya tinggi banget. Situasi inilah yang membawa kita ke klimaksnya. Dilema yang dihadapi oleh institusi penegak hukum utama kita, Kejaksaan Agung. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara kepastian hukum dan kecepatan penanganan perkara. Coba kita posisikan diri kita di Kejaksaan Agung. Posisinya sulit banget. Di satu sisi, publik nuntut pemberantasan korupsi harus ngebut, nggak boleh kendor. Di sisi lain, ada putusan MK yang sifatnya final dan wajib dipatuhi. Mereka harus pilih, jaga momentum kasus atau patuh pada aturan baru yang risikonya bisa memperlambat segalanya. Dan inilah jawaban mereka. Sebuah pernyataan yang sangat pragmatis dari Direktur Penyidikan Jampitsus. Intinya, beliau bilang, untuk kasus-kasus yang sudah terlanjur jalan, Kejaksaan masih akan tetap pakai hasil hitungan dari BKPP. Sebuah keputusan yang jelas diambil untuk menjaga agar penanganan kasus tidak mandek. Nah, ini dia intinya.
Langkah kejaksaan ini, kalau kita lihat dari sisi efektivitas, ya masuk akal. Tapi dari sisi hukum, ini memicu perdebatan baru. Sejauh mana sih sebuah lembaga negara boleh menafsirkan putusan MK yang jelas-jelas final dan mengikat? Ini adalah benturan klasik antara kebutuhan praktis di lapangan dan prinsip ketaatan pada hukum. Oke, kalau cuma berdebat terus, ya nggak akan selesai. Terus gimana dong jalan keluarnya? Gimana caranya kita bisa dapat kepastian hukum dari putusan MK tanpa harus mengorbankan kecepatan pemberantasan korupsi? Untungnya, ada beberapa strategi cerdas yang diusulkan. Kuncinya satu, kolaborasi. Misalnya bikin gugus tugas bareng antara BPK, BPKP, dan Kejaksaan. Tentu, kapasitas BPK juga harus ditambah. Misalnya dengan rekrut lebih banyak auditor forensik, biar nggak ada lagi bottleneck. Proses audit juga bisa didigitalisasi biar lebih cepat dan transparan. Terakhir, adakan pelatihan bersama, biar auditor dan hakim punya persepsi yang sama. Artinya apa? Ada perubahan peran yang super penting di sini. Unit akuntansi forensik di KPK dan Kejaksaan itu nggak perlu dibubarkan. Justru peran mereka berevolusi. Dari yang tadinya melakukan audit sendiri, sekarang mereka jadi semacam intelijen keuangan. Tugas mereka sekarang itu ibarat nyiapin bahan mentah berkualitas tinggi buat BPK, biar BPK kerjanya lebih cepat dan efisien. Kalau model sinergi ini jalan, beban kerja BPK jadi lebih enteng karena mereka nggak mulai dari nol. Proses audit bisa ngebut, dan yang paling penting, semuanya tetap berjalan sesuai aturan main konstitusional yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kolaborasi, bukan konfrontasi, itu kuncinya. Pada akhirnya, ini membawa kita kembali ke sebuah pertanyaan mendasar. Apakah kita benar-benar harus memilih antara kepastian hukum dan kecepatan pemberantasan korupsi? Putusan MK ini seolah memaksa kita untuk berpikir lebih keras, mencari cara agar kita bisa mendapatkan keduanya. Sebuah tantangan besar, tapi sangat krusial buat masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.